Om Swastiastu. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya Nimade Manika Ratnasari, NIM 201103180 dari Universitas Pendidikan Ganesha, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kali ini kita akan belajar mengenai konsep bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga. Nah, sebelumnya, apakah adik-adik di sini ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan bangun datar, kesebangunan, dan kongruensi segitiga? Apakah ada yang tahu? Nah, karena belum ada yang tahu, kita akan membahas konsep bangun datar terlebih dahulu. Nah, konsep bangun datar. Jadi, bangun datar adalah geometri yang terdiri dari beberapa unsur. Adapun unsur-unsurnya yaitu yang pertama titik, yang kedua garis, yang ketiga sinar garis, dan yang keempat ruas garis. Titik adalah suatu abstrak yang tidak memiliki dimensi, ukuran, ataupun luas. Tidak bisa ditentukan panjangnya, dan lain sebagainya. Ketika adik-adik sedang menulis, di akhir kalimat, seringkali adik-adik menambahkan titik. Nah, sama halnya seperti itu, titik adalah titik. Selanjutnya, garis. Garis merupakan kumpulan titik-titik yang tak hingga panjangnya. Untuk mempelajari mengenai garis, sinar garis, dan ruang garis, mari kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar 1, gambar tersebut merupakan ruas garis karena garis AB memiliki batas, yaitu berhenti di titik A dan di titik B. Maka namanya adalah ruas garis AB. Pada gambar 2 disebut sinar garis AB karena pada A merupakan titik. Itu adalah awal dari garis tersebut mulai. Sementara pada B ditunjukkan dengan tanda panah yang artinya B masih bisa memanjang lagi sampai tak hingga. Itulah yang disebut dengan sinar garis. Dan yang terakhir pada gambar 3 ada sebuah garis AB. Pada A diberikan tanda panah yang artinya A masih bisa memanjang sampai tak hingga. Dan yang B juga memiliki lambang tanda panah yang itu artinya garis B masih bisa memanjang sampai tidak hingga. Itulah yang disebut dengan garis. Sementara bangun datar merupakan geometri yang terdiri dari beberapa ruas garis. Artinya, ruas garis tersebut dapat dihitung berapa panjangnya, dan bangun datar juga dapat dihitung keliling ataupun luasnya. Selanjutnya, garis-garis di atas yang telah kita jelaskan tadi memiliki beberapa sifat, yaitu yang pertama kesejajaran, berpotongan, dan sudut. Kesejajaran artinya ketika beberapa garis tertata rapi tanpa saling berpotongan. Posisinya mirip seperti ini garis A dan ini garis B. Artinya garis ini sejajar. Dan yang kedua berpotongan. Apabila sebuah garis dikatakan berpotongan, artinya ada salah satu bagian dari garis tersebut saling bertemu. Misal ini garis A dan ini garis B. Mereka berpotongan di sebuah titik. Dan selanjutnya yang ketiga, sudut. Sudut memiliki beberapa jenis. Yang pertama, sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lurus, dan sudut refleks. Untuk lebih jelasnya, kita dapat memperhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar di samping, kita dapat melihat jenis-jenis sudut. Ada 5. Sudut lancip, ciri-cirinya adalah sudut tersebut bernilai kurang dari 90 derajat. Dan sudut tumpul, nilainya lebih dari 90 derajat, namun kurang dari 180 derajat. Selanjutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku biasanya membentuk sebuah persegi atau hanya terdiri dari 90 derajat. Selanjutnya sudut lurus. Sudut lurus ya sudut lurus. Untuk lebih mudah memahami,
apabila sesuatu benda memiliki sudut yang tidak terlihat atau lurus, maka itu adalah sudut lurus. Selanjutnya, ada sudut refleks. Sudut refleks adalah bagian luar dari sudut tumpul, atau jika didefinisikan, maka sudut refleks adalah sudut yang melebihi 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Apakah sudah paham sampai di sana? Nah, selanjutnya kita akan mengenal mengenai contoh-contoh bangun datar. Kita akan menyajikan sebuah gambar. Sebuah gambar apa itu? Gambar persegi panjang. Nah, perhatikan unsur-unsur yang ada pada gambar tersebut. Ada apa? Di bagian yang berwarna merah muda ini dinamakan ruas garis. Apakah benar ruas garis membentuk sebuah bangun datar? Nah, kita perhatikan berapa ada ruas garis di sini. Ada 1, 2, 3, dan 4. Keempat ruas garis ini saling berpotongan dan bertemu sehingga membentuk persegi panjang. Nah, itulah yang dimaksud dengan ruas garis membentuk bangun datar. Selanjutnya, perhatikan titik-titik yang ada di setiap sudut. Inilah yang disebut dengan titik sudut, yaitu perpotongan antara ruas garis dan membentuk sebuah titik. Ruas garis ini apabila sudah membentuk sebuah bangun datar maka akan disebut dengan sisi. Dan sementara bagian yang diberi garis lengkung adalah sudut. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, sudut yang membentuk persegi panjang nilainya berapa? Ya, benar sekali, 90 derajat. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan kesebangunan. Misalkan, persegi panjang tadi disebut dengan persegi panjang A, dan persegi panjang yang kedua disebut dengan persegi panjang B. Kesebangunan adalah bentuk dari bangun datar yang memiliki bentuk yang sama. Kita lihat apakah persegi panjang A dan persegi panjang B sama. Tentu sama. Hanya saja posisinya yang berbeda. Inilah yang disebut kesebangunan. Selanjutnya kita akan lanjut ke kongruensi segitiga. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu kongruensi segitiga? Ya, benar. Bentuknya tentu segitiga. Jadi, yang dimaksudkan dengan kongruensi segitiga yaitu kita dapat lihat bahwa bangun datar yang memiliki bentuk ukuran yang sama adalah kongruensi. Apabila sebuah segitiga ditemukan dengan ukuran yang sama dan bentuk yang sama, ataukah itu segitiga siku-suku ditemukan bersama-sama dan bentuknya yang sama, maka segitiga tersebut disebut kongruen. Perhatikan gambar berikut. Nah, segitiga A dan B disebut dengan kongruen. Sementara segitiga A dan C disebut dengan sebangun. Mengapa disebut kesebangunan? Karena segitiga A dan C sama-sama segitiga, memiliki 3 sisi atau ruas garis, tetapi memiliki posisi yang berbeda. Maka dari itu, segitiga A dan C adalah sebangun, sementara segitiga A dan B adalah kongruen, dan segitiga C dan D juga kongruen. Apa sampai situ sudah paham? Untuk memperdalam kemampuan adik-adik dalam memahami bangun datar, sebangun, dan kongruensi segitiga, kita belajar dulu yuk. Nah, di sini sudah ada soal, silahkan dikerjakan dengan men-screenshot video ini dan jawab soalnya agar adik-adik lebih paham. Jangan lupa belajar dan ingatlah matematika itu menyenangkan. Sekian dan terima kasih. Dah. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa di video saya yang berikutnya.